Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini Maria memulai perjalanan. Maria melakukan perjalanan ke pegunungan ke kota Yehuda. Dia sangat ingin melihat sepupunya Elisabet. Maria memiliki berita yang aneh namun menakjubkan untuk Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria kepadanya, segera bayi dalam kandungannya melonjak kegirangan. Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia berseru kepada Maria serta berkata, "Berbahagialah engkau di antara wanita dan terpujilah buah rahimmu." Elisabet kemudian bertanya kepada Maria, "Bagaimana mungkin ibu Tuhanku datang kepadaku?" Kemudian Elisabet memberitahu Maria bagaimana anak di dalam rahimnya melompat kegirangan saat Maria mendekatinya. Elisabet menambahkan, "Berbahagialah engkau yang percaya apa yang telah Allah katakan kepadamu." Saudara-saudari, firman Tuhan telah digenapi. Bayangkanlah emosi apa yang dimiliki kedua wanita yang dengan anak ini ketika mereka bersatu. Jalan bagi Maria dan Elisabet memang aneh namun menakjubkan. Bayangkanlah percakapan yang mereka lakukan saat mereka membandingkan pengalaman mereka. Apakah mereka berbagi ketakutan dan khawatiran mereka? Apakah mereka dengan gembira mempersiapkan kedatangan bayi yang baru lahir? Sungguh suatu anugerah bagi kedua wanita ini untuk bersama pada waktu istimewa dalam hidup mereka. Putra dari kedua wanita ini mengubah sejarah dan dunia. Saudara-saudari, apakah Maria dan Elisabet bahkan membayangkan bahwa ini akan menjadi kemungkinan bagi anak-anak mereka? Apakah mereka memuji Tuhan? Apakah mereka meminta Tuhan untuk memberkati anak-anak mereka dengan kesehatan yang baik, pikiran, tubuh, dan hati yang kuat? Apakah mereka bermimpi bahwa anak-anak mereka dapat mencapai hal-hal yang hebat dan menakjubkan? Jika Anda adalah orang tua, Anda dapat membayangkan banyak percakapan yang dilakukan Maria dan Elisabet. Mereka pasti membicarakan tentang impian dan harapan mereka untuk anak-anak mereka. Sedikit yang mereka tahu bahwa putra mereka akan mengubah jalannya sejarah selamanya. Tuhan atau kehidupan juga dapat memanggil kita dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Pada saat-saat inilah, marilah kita berdoa kepada Maria dan Elisabet dan meminta mereka menemani kita dalam perjalanan kita ini. Mereka benar-benar memahami ketakutan, kebingungan, serta kegembiraan besar yang dapat diberikan kehidupan kepada kita. Hari ini, bawalah situasi apapun yang membingungkan atau menakutkan Anda kepada Maria dan Elisabet. Berdoalah agar diberkati dengan kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan bersama kita. Tuhan akan menguatkan kita dan Tuhan akan membimbing kita. Dan pada akhirnya, kita akan dipenuhi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.